Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam buat yang sudah bergabung malam hari ini. Sudah ada Ratna, Kak Ratna, ada Kak Cindy juga, Duta Musim DIY, ada Mas Danu, terus juga ada siapa lagi ini? Arif, ya, ada Zakri, dan juga ada uh, narasumber kita malam hari ini nih. Sebentar ya. Oke. Kak Lia sambil menunggu. Hai, Halo. halo. Kak Lia apa kabar? Baik. Udah lama Selamat nggak tahun ketemu. baru. Makasih. Hari ini tahun barunya. Kita mau mulai aja kali ya, Kak ya? Iya, boleh. Boleh ya? Boleh. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Ini udah pada ngumpul juga nih teman-teman Sobat KPBMI malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sepur budaya. Sepurmu budaya ini adalah sebenarnya sebuah slogan yang memang selalu diucapkan oleh KPBMI. Sepur Mudaya, program kegiatan dari KBMI yang memang rutin dilaksanakan, begitu ya. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat di bidang sejarah, purbakala, museum, dan budaya sesuai dengan slogannya KPBMI, yaitu Sepur Mudaya. Dan malam hari ini pun kita live nggak hanya di Instagram aja, nantinya mungkin buat yang baru join atau yang ketinggalan, ini bakalan kita update juga di channel YouTube kelompok pemerhati budaya Indonesia, dan juga jangan lupa untuk di-subscribe YouTube-nya, di-like, di-share, dan di-komen malam hari ini juga, karena serunya adalah kita bakal ngobrol sama Kak Lia. Kak Lia ini adalah seorang, bisa dibilang sebagai pemerhati budaya, terus juga pecinta seni, ya kan, penulis juga. Ini kayak semua bakal disabet nih sama Kak Lia. Kak Lia Zhang atau Lia Amalia. Halo Kak Lia, apa kabar? Baik. Sehat ya Kak ya? Gimana kabar? Baik juga. Alhamdulillah, Udah lihat cantik, dari suaranya sih. manis, seperti biasa. Dari suaranya sih segar, sehat. Harus seger banget gitu. Apalagi hari ini habis makan kue mangkok, udah Wah, 1,5 habis. Ini emang enak banget loh, kue mangkok kesukaan aku banget sebenarnya kali ya. Kalian adalah seorang sobat KPBMI juga, pemerhati sejarah dan budaya Tionghoa, lalu juga tergabung dalam grup musik Guanzhou Nyanyin, bener ya, Nanyin? Chen Nanyin. Kan nggak bisa bacanya, gimana bacanya Kak? Quanzhou. Kenco, Quanzhou. Cuenco, Nanyin. Nanyin. Oke, Ya. Cuenco, Nanyin. Ini mesti belajar sama kalian banyak nih. Terus juga salah satu penulis yang memang terus mengeluarkan karya-karya tulisnya, dan salah satunya adalah novel Enru yang bakal diterbitkan juga oleh KPBMI, dan juga nantinya ini bakal kita bagikan bagi orang-orang yang beruntung ngobrol bareng sama kita, mau nanya-nanya bareng sama Kak Lia. Sekali lagi nih Kak Lia, selamat tahun baru. Tahun ini tahun kelinci ya Kak Lia ya? Iya. Tahun Tapi kelinci. tahun kelincinya masih nanti, mulainya tanggal 4, bukan sekarang. Mungkin nanti mulai tanggal 4 Februari ya, Iya, di puncak Cap Gomeh nanti ya. bukan
bukan karena cap gome, tapi karena hitungannya. penghitungannya itu menghitung licun. Jadi kan Oke. kalender Tionghoa itu kan ada pengaruh matahari dan pengaruh bulan. Untuk pengaruh bulan ini yang tahun baru Imlek itu lebih ke arah festival. Jadi untuk festival-festival perayaan gitu. Sedangkan untuk pergantian tahun itu sebenarnya ngikutin pergantian matahari ya. Ini jatuhnya di saat Licun. Licun itu kalau dikonvert ke Masehi itu jatuhnya sekitar 4-5 Februari. Itu selalu di antara 2 hari itu ya. Oke. Tapi kalau misalnya berarti tahun kelinci jatuh pada tanggal 4 Februari nanti untuk di kalender Masehinya, itu sebenarnya tahun saya tahu Kak sebenarnya. Oh, kalau berarti harus lebih hati-hati kalau tahun kelinci. Justru lebih hati-hati. Kenapa sekali ya Kak? Saya tahu. Jadi kalau misalnya di konsepnya apa namanya Tai Sui itu berhadapan langsung dengan yang jagain tahun tersebut. Jadi harus lebih hati-hati daripada penyinggung gitu. Oke, ini berarti hati-hatinya ini dalam segi apa dulu nih? Dalam kegiatan-kegiatannya atau gimana nih kalian biasanya? Juga, dalam ucapan juga dalam kegiatan, dalam perbuatan maksudnya. Ucapan perbuatan ya. Agak hati-hati nih kayak tahun ini berarti aku. Tapi kalian boleh dong nih ya cerita dikit nih kesibukannya Kalia sebagai seorang pemerhati budaya Tionghoa juga. Terus kegiatan-kegiatannya nih sekarang lagi sibuk apa aja nih Kalia? Aku lagi riset novel yang baru, tapi belum tahu bakal keluar kapan karena masih banyak sekali antrian yang harus dibaca. Iya, ini kayaknya baru aja ngeluarin novel. Andrew udah siap-siap lagi bikin novel yang baru. Andrew kan sebenarnya keluar tahun 2018, Mbak. Oke, Andrew 2018. Ya. Dan itu memang selalu rutin nulis gitu berarti Kalianya? Ya, enggak juga sih. Tapi kayaknya cukup. Kalau misalnya lagi dapat ide, ya 2018 pertama. 2018. Kalau lagi dapat waktu itu sih beberapa kali ikut antologi dengan beberapa teman gitu. Itu ada keluar satu buku lagi tapi antologi bareng teman-teman. Terus setelah itu belum keluar lagi. Masih dalam proses riset. Masih dalam proses. Berarti bisa dibilang tahun ini kalian harus keluar gitu ya Kak? Atau ada target tertentu atau gimana? Atau go with the flow aja? Kita ikutin angin yang bertiup. Oh iya benar. Air laut yang bergelombang. Betul. Jadi ngikutin angin yang mengalir, air yang bertiup ya? Enggak, maaf. Tapi kayaknya kalau boleh tahu juga nih, kesibukannya di grup musiknya tuh sekarang seperti apa nih kan? Baru melaksanakan tahun baru kemarin dan hari ini juga hari libur nasional lah dihitungnya begitu ya, karena memang jadi cuti bersama. Apakah memang ada kegiatan-kegiatan menjelang tahun baru Imlek tahun ini atau gimana? Untuk di grup musik sampai seminggu yang lalu baru saja selesai sibuk diliput oleh Metro TV. Oke. Sedangkan kemarin terus apa lagi? Hari Minggu itu libur karena semuanya pada merayakan Imlek dengan keluarga masing-masing gitu. Jadi nanti baru mulai aktif lagi hari Minggu mendatang. Oke, itu kegiatan rencananya apa nih Kak yang mau dilaksanakan dalam waktu dekat? Mereka? Imlekan dong. Makan-makan. Ngumpulnya tuh bukan ngumpul kegiatan, yang ngumpulnya emang benar-benar menikmati acara keluarga, acara teman-teman gitu berarti ya Kak? Ya, untuk kalau sebenarnya acaranya Tionghoa itu kayak Imlek, terus ada Tangce, banyak acara itu untuk ditujukan keharmonisan keluarga gitu.
Oke. Jadi Jadi, biasanya untuk malam menjelang Shinja itu sendiri itu dinikmatin oleh keluarga inti. Jadi bapak, ibu, anak. Kalau misalnya anaknya udah punya anak lagi ya berarti sama cucu gitu. Dan setelah jadi hari itu setelah hari itu barulah hari kunjungan gitu. Oke. Tapi kalian bener nggak sih layaknya makanan khas Nusantara dari Sabang hingga Merauke? Makanan Nusantara itu punya filosofi. Begitu juga dengan makanan-makanan yang disajikan ketika tahun baru Imlek dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Itu ada filosofinya. Kemarin mohon dibenarkan kalau misalnya Tiara salah. Tiara sempat baca kalau misalnya kue mangkok itu tuh memiliki filosofi tanda kedekatan antar keluarga. Itu benar nggak sih Kak? Atau sebenarnya ada filosofi lebih dalam lagi di balik kuliner-kuliner khas Tionghoa ini? Untuk apa namanya? Jadi lebih sering mereka homonim. Jadi misalnya kue mangkok itu kan berbunga gitu kan, itu nanti jadi semakin baik gitu. Jadi kebanyakan makanan yang disajikan itu mengandung homonim dengan nilai-nilai yang mereka harapkan untuk terjadi di tahun mendatang. Ya semakin harmonis, semakin maju, semakin ya begitulah. Pokoknya yang doa-doanya selalu yang positif. Doa yang baik-baik, namanya doa yang baik-baik gitu ya Kak ya? Doa mah harus yang baik-baik juga pasti. Terus kalau misalnya doanya nggak baik berarti itu mengutuk kan, bukan berdoa. Benar. Benar. Jangan sampai kita kan biasa gitu ya, doa tuh kan pasti doa yang ini yang baik-baik. Semua makanan di meja tuh pasti ada makna dan juga doa yang baik-baik. Karena itu nggak cuma buat kita juga, tapi juga buat seluruh keluarga gitu, seluruh umat kita gitu. Terus kalau misalnya doa jelek-jelek ya, kamu jangan makan opor, nanti kamu gini gitu kan, gitu lah. Kayak makan jadi takut. Orang targetnya mau gendutin badan gitu kan misalnya udah agak susah. Tapi lalu ketika orang pada diet, kita tuh gemukin badan aja kali ya modelnya. Kalau lagi festival, lupakan diet. Benar, lagi festival, lagi ada acara keagamaan, acara keluarga, nggak ada yang namanya diet, ya kan? Dia cuma kesenangan untuk menambah lemak dalam tubuh kita. Gitu. Tapi kalau misalnya boleh tahu juga nih kali ya, kan banyak nih anak muda zaman sekarang memang tertarik dengan budaya. Begitu. Tapi kalian boleh nggak cari sinyal yang agak sedikit baik Kak, soalnya agak blur dikit nih kaliannya. Ya. Nah. Saya ada yang bilang, tadi saya ada yang komen katanya Kalia pic-nya blur, cantiknya jadi burem katanya gitu. Di sini ininya oke sih. Mana-mana aja ya. Oke. Ini mungkin berarti dari aku pindah ya ke atas genteng ya. Mungkin tadi sempat apa namanya kan aku pakai wifi, mungkin pas sempat agak ngedon dikit gitu kali ya. Iya mungkin lagi drop aja kali ya. Tapi kali ya tadi pertanyaan tadi, anak muda zaman sekarang tuh kan emang suka mencari info gitu tentang budaya Indonesia, budaya Tionghoa, budaya yang ada hubungannya dengan negara Indonesia gitu. Tapi ternyata juga banyak anak muda yang tertarik dengan budaya luar dari Indonesia, dari Asia lah, Amerika lah, Australia lah, Eropa gitu. Dari sekian banyak kebudayaan ini kenapa nih kalian memilih budaya Tionghoa menjadi sumber penelitiannya, menjadi ketertarikannya kalian gitu? Kenapa nggak budaya-budaya yang lain gitu, kayak yang lebih kayak gimana gitu? Soalnya ada keturunan, jadinya ya ingin tahu kebudayaan leluhur dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Agak berat ya obrolan kita malam hari ini ya. Kok tiba-tiba ruangannya panas nih? Karena ada rasa engagement berarti dari kalian berarti ya Kak? Ada engagement berarti ya Kak? Ya, mungkin juga karena dari kecil tontonan aku kan kayak model film silat lah, terus Snake Legend itu Pasutun. Jadi ada pengaruh juga dari film-film gitu. Benar. Tapi memang dari keluarga juga kayak ya udah kamu
pelajari lebih dalam aja atau diberikan kebebasan atau gimana Kak sebenarnya? Oh enggak. Enggak ya? sebenarnya stres juga. Pressure juga. Oke. tapi pressure-nya yang baik dong, maksudnya kayak memacu dong gitu. Oh enggak, ini ada singkek dari mana sih? gimana Iqbalnya mah gimana Aduh. Jadi gimana peran keluarganya kalian nih dalam kegiatan jadi kalian? bahan di dicengin gitu. Dicengin karena kok kamu tertariknya gitu atau gimana? Ya model begitu. Tapi maksudnya tetap dong keluarga menjadi support utama juga untuk kalian terus menggali terus cari info begitu kan? Nggak bisa dibilang gitu ya. Susah dibilang gitu juga ya. Cuman untuk kalau misalnya aku latihan musik sih nggak banyak komen dianggap hiburan. Mereka senang berarti ada yang melestarikan juga gitu kan sebenarnya. Ya, untuk jadi tapi ya dong tahan ceng-cengan tiap hari. Biasa itu bakat biasa. Kalau kata orang ya dicengin sama keluarga sendiri gitu kan berarti mereka nggak bisa, kita doang yang bisa Kak ya kan, cuma kalian yang bisa berarti. Belum. Jadi gimana ceritanya? Jadi ngerumpi. Ada sepupuku aku yang bilang itu Lia apa reinkarnasi itu ya dari orang Cina zaman dulu. Iya. Mau dibilang alien di keluarga sendiri juga nggak alien banget gitu ya, cuman kesukaannya aja, ketertarikan yang beda gitu kan Kak. Jadi dibilang reinkarnasian. Bahasa bagusnya reinkarnasian, tapi aslinya dibilangnya old school gitu ya. Sampai dibilang boomer nggak sih kita gitu? Jiwa tua. Oh, jiwa tua. Betul, jiwa tua. Nggak apa-apa jiwa tua, tapi jiwa kita muka kita tetap muda Kak. Jiwa boleh tua, muka tetap muda. Tapi ini untuk sobat KPBM yang lagi dengerin malam hari ini, kita lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Kali Azang yang mungkin baru gabung ya. Kali Azang ini atau Lia Amalia adalah seorang penulis juga, seorang pemain musik dari grup musik. Aduh, nanti diajarin lagi sama Kak Lia cara bacanya. Terus juga penulis novel Andrew yang diterbitkan oleh KPBMI yang bakal dibagi-bagikan untuk sobat KPBMI yang beruntung malam hari ini yang pengen nanya sama Kalia, langsung aja ketik di kolom komentar di bawah mau nanya apa nih tentang berhubungannya dengan tema kita hari ini. Nah, hari ini tuh kita lagi ngomongin seputar Tionghoa di Batavia, belajar ke abad 18, dan ini menjadi tema utama kita malam hari ini selain ngomongin yang lain. Tapi Kalian kalau boleh tahu nih sebelum kita ke tema nih, kita agak panjang ya introduction kita menuju tema. Andrew itu tentang apa sih Kak? Anak-anaknya dalam tanda kutip kalian itu tentang apa sih novel Andrew itu? Ini anakku. Soalnya tentang seorang pemuda, dia lahir abad 20 ya. Sama kita seumuran lah gitu. Tapi mendadak suatu ketika dia kelempar ke abad 18 gitu. Jadi dan dia mengalami problematika Tionghoa karena dia juga digambarkan seorang Tionghoa gitu kan. Problematika Tionghoa di antara kalangan VOC segala macam gitu. Dan nggak hanya itu, bahkan di kalangan Tionghoa sendiri ada problematikanya gitu. Jadi ada ketidaksepahaman antara yang totok, jadi baru datang, dengan mereka yang sudah bertahun-tahun berketurunan ada di Batavia. Jadi itu ada
ya srek gitu. Nah, tapi kalau misalnya dilihat juga dari novelnya Kalia nih yang berjudul Andrew, apakah memang ada riset tertentu yang dilakukan yang menggambarkan sesuai kejadian pada abad ke-18 itu atau gimana, Kalia? Iya, kurang lebih waktu itu dengan dibantu Danu juga, teman Tajul gitu kan, ya kurang lebih ada 20 buku atau mungkin sampai 20-30 buku dan artikel mungkin. Itu yang menjadi acuannya untuk penulisan Andrew, dan selain itu juga beberapa admin senior di grup budaya Tionghoa juga bantu editing akhir. Jadi penambahan detail juga ada bantuan dari grup budaya Tionghoa. Oke. Ini banyak yang komen juga nih, kali ya kalau gambarnya macet-macet, kenapa ya gambarnya macet? Padahal di jam segitu nggak macet tuh jalan Jakarta. Oh, gambarnya ikutan macet ya? Gambar aku macet ya? Oh. Lagi kena, hati-hati loh kalau macet lewat IRP, ntar sekarang bayar IRP rencananya. Ya nih, gambarnya kalian mungkin macet. Coba sekarang dicek itu. Nah, udah lumayan sekarang nih, nggak kayak tadi. Udah lumayan nih, oke. Sip, mantap. Nah, baru bisa ngeliat wajah kalian yang cerah-ceria. Ini efek-efek abis makan apa aja nih kayaknya nih, pipi berseri banget baru kelihatan. Habis makan pangsit goreng bikinan sepupu, habis makan cukyok bikinan sepupu, enggak mie goreng. Aduh, banyak. Aduh. Berarti untuk beberapa hari ke depan kita berdua musuhan sama timbangan kali ya. Timbangan berat badan. Tadi aku langsung olahraga. langsung dihajar. Nggak apa-apa, bagus Kak. Langsung dihajar. Kalau kebetulan saya belum ya Kak ya. Habis makan 1,5 mangkok tadi, habis langsung duduk di sini. Jadi kayaknya ya olahraga jam 2 pagi kayaknya nanti malam. Seputar Andrew lagi nih, Kak Lia. Tadi selain isu yang diangkat bahwa pada abad ke-18 itu tidak hanya perseteruan tentang orang-orang Tionghoa dengan yang lain di sana, tapi juga ada di dalam Tionghoa itu sendiri begitu. Yang bisa disampaikan nih kepada sobat KPBMI, apa sih yang bisa kita lihat atau kita pelajari dari throwback ke tahun itu gitu, ke abad itu gitu? Dilihat dari, jadi gini ya, kalau kita lihat sebenarnya sampai masa sekarang itu antara sesama Tionghoa itu banyak prahara di dalamnya gitu kan. Jadi misalnya sendiri antara Tionghoa yang menjalankan tradisi dengan Tionghoa yang enggak lagi menjalankan tradisi, jadi istilahnya cuman matanya aja sipit, tapi dalamannya itu jiwanya ke barat-baratan gitu. Nah itu sebenarnya ada fraksi-fraksi tersendiri, jadi sesama ya menganggap lo kelas rendahan gitu, cuman mungkin dilihat dari mata orang luar nggak gitu kelihatan, cuman sebenarnya ada ya rasa ketidakpuasan terhadap golongan sebelah gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat juga nih dari perkembangan sejarah Tionghoa di abad ke-18 di sekarang di abad ke-21, itu pasti ada kayak semacam perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran yang memang terjadi dari risetnya Kalia sampai yang kenyataannya yang dirasakan oleh Kalia itu sendiri. Itu biasa pergeserannya tuh, apakah terjadi pergeseran cukup signifikan atau gimana Kak sebenarnya? Ya, bentar. Itu kayaknya bekas mie goreng deh, kayaknya nyebat ke mata ya mie goreng. Bukan minyaknya. Gimana? Perubahan sebenarnya ya untuk tradisi sendiri, karena khususnya kalau di Indonesia ya,
Karena terjadinya apa namanya waktu masa Orde Baru itu seperti seolah terputus, itu jadinya untuk sekarang tuh banyak anak muda yang nggak kenal lagi tradisi, dan itu yang sedikit-sedikit aku gambarkan dalam sosok Enru. Oke. Nah ini Jadi gimana si Kak? Enru sendiri untuk tradisi dia nggak gitu kenal, untuk bahasa Hokkien ini juga dia cuman denger sih paham gitu, cuman untuk ngomong dia nggak bisa gitu kan di awal-awalnya gitu. Nah itu yang aku coba gambarkan, dan aku sendiri sebenarnya juga untuk bahasa Hokkien, walaupun aku sendiri itu dari turunan Hokkien, itu juga aku nggak paham, jadi cuman ngerti amat sangat sedikit. Misalnya cak itu aku tahu. Berarti ngajak makan. Kenceng langsung radarnya ya Kak ya. Kenceng langsung radarnya. Tapi apa namanya, Kontra ini apakah memang digambar, berarti penggambaran masyarakat Tionghoa yang zaman sekarang ketika dia terbawa ke masa lalu, berarti kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti cultural shock nggak sih? Apalagi pada saat itu kalau nggak salah di abad ke-18 itu kan terjadi sebuah pembantaian yang kita kenal pada tahun itu, begitu, pembantaian kaum Tionghoa. Apakah di saat itu settingannya atau gimana kan ya? Aku nebak-nebak nih kayaknya nih. Dari sebelum itu, jadi settingnya itu dari 1721 sampai 1741. Oke, berarti ada di range itu. 1721 itu ketika masih Batavia itu masih cukup jaya, walaupun sudah mengalami penurunan sejak 1600-an kan, 1680 ya kalau nggak salah, itu masa jayanya Batavia gitu. Jadi 1720 itu udah mulai menurun, tapi masih oke lah gitu. Sampai ke masa tragedinya itu 1740. Oke, berarti memang di range itulah si Andrew ini yang terbawa ke abad itu, begitu ya, biar dia juga melihat bagaimana perkembangan masyarakat Tionghoa. Nah, kalau zaman sekarang nih, perkembangannya seperti apa menurut kalian nih, sebagai kita manusia abad 21 ini kan, seperti apa kalian? Walaupun old soul katanya ya. Nah, itu aku tuh susah ngajakin teman-teman yang Tionghoa sendiri untuk ikut belajar Nanyen bersama aku. Jadi mereka anggap musik yang aku pelajari itu terlalu tua, terlalu nggak update. Mungkin dia pengen baca novelnya Twilight gitu kali ya. Beda novel berarti, beda era. Jadi tapi gimana dari sepenelitiannya kalian nih, baik untuk membuat novel Enru dan juga sekarang membuat novel berikutnya, atau research yang dilaksanakan oleh seorang kalian sebagai seorang pemerhati budaya Tionghoa, pergeseran atau perkembangan dari budaya Tionghoa sendiri di sekarang, apalagi di Jakarta khususnya, itu seperti apa kalian? Sekarang yang paling banyak aku amatin itu adalah pengucapan kongsi facai waktu Imlek. Jadi mereka nggak ngucapin soal selamat tahun barunya, tapi langsung ngucapin kongsi facai. Sedangkan kongsi facai itu adalah sebenarnya semoga kamu tambah kaya artinya. Oh, itu artinya kongsi facai. Oke. Ya, jadi dan kalau misalnya kita tilik dari sejarahnya gitu, aku juga dapat dari seorang senior dari Guru Budaya Tionghoa. Dia bilang menurut yang dia amatin, sejarahnya kongsi facai itu diucapkan oleh pekerja kelas bawah di Hong Kong. Di daerah Hongkong gitu, diucapkan oleh pekerja kelas bawah itu ke bos-bosnya saat lagi Imlek. Jadi mereka kan dikasih angpau kan sama bosnya, kongsi facai bos gitu, maksudnya semoga tambah kaya kan, gue jadi dapat tambah banyak angpaunya gitu. Benar, paham. Misalnya kongsi facai itu diucapkan oleh
orang Tionghoa misalnya, atau sesama rekanan atau sesama teman itu kayaknya kurang gimana ya? Kurang pas kalau aku bilang sebenarnya. Berarti harusnya tuh layaknya nyebutnya seperti apa sih Kak harusnya? Ya sebenarnya dari di dalam sejarahnya sendiri, dalam budayanya sendiri ada ucapan semoga tambah makmur gitu, tapi enggak belak-belakan fungsi pacai gitu. Misalnya semoga tambah lebih sehat, semoga berumur panjang gitu. Putus-putus lagi ya, aduh. Iya. Untuk nggak pakai cintaku, putus lagi cintaku, bukan? Udah lagi. Oh, ini udah lancar kok Kak, udah lancar kok Kak. Oke. Jadi harusnya penyebutannya itu bukan gongsi pacoy gitu, tapi lebih ke enaknya kita nih. Misalnya untuk dialek Hokkien itu ada tiam hok tiam siu, ada terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih ucapan-ucapan gitu. Atau coba aku cari contekan. Ya. Karena aku sambil nyatet nih, tiam hok tiam tu berarti. Bener gak sih? Tadi ketawain kan? Tiam hok tiam siu. Terus ada siu. Bansu ji misalnya. Terus ada hak ke peng-an. Jadi semoga sekeluarga itu aman dan damai gitu. Oke. Dan sebenarnya kalau ucapan ini misalnya Sinian Kyonghi atau jadi itu seperti Sinian Kuaile gitu. Itu lebih kalau aku bilang sih lebih pas daripada langsung fungsi pacai hok angponalai itu kayak terlalu minta duit banget lo sama gue gitu ya. Oke. Kita ke kolom komentar boleh ya Kak Lia ya. Ini ada yang nanya nih beberapa dari Inokinosuke. Inokinosuke katanya untuk buku Andrew terinspirasi dari apa, dari siapa, terus belinya di mana katanya. Oke, Andrew pertama terinspirasi sebenarnya untuk masalah time traveling itu aku terinspirasi dari novel Chinese judulnya Pupu Cingxin. Okay. Terus sama drama dari Hong Kong itu judulnya Step into the Past. Jadi kalau Step into the Past itu lebih lama. Jadi aku ceritain duluan. Itu ceritanya seorang cowok dari abad 21, dia polisi gitu, terus dia ikut pelatihan apa uji coba gitu untuk ngefoto waktu Qin Shi Huang lagi dinobatkan jadi kaisar. Ternyata salah timeline, dia masuknya ke Qin sebelum Kaisar Qin itu berkuasa, bahkan si Qin Shi Huangnya aja masih jadi tawanan di dinasti Zhou. Jadi dia gimana caranya biar si yang nantinya jadi Qin Shi Huang itu benar-benar jadi Qin Shi Huang gitu, dia berjuang. Dan itu adalah salah satu inspirasi pertama aku. Kemudian juga Pupu Cingxin itu seorang perempuan dari abad 21. Dia kalau yang ini kesetrum. Jadi waktu berantem sama pacarnya kesetrum, terus jadinya pindah ke masa lalu, tapi dia pindah soulnya doang. Soulnya doang, pindah ke badan ke perempuan muda di dinasti Qing gitu. Kemudian dia mengalami masa-masa ketika Kaisar Kangxi, kita Kangxi masih memerintah gitu. Terus itu jadi ya, ada kalau yang ini ada cinta-cintaannya itu jatuh cinta sama si nanti yang jadi kaisar lah segala macam gitu. Cuman
Kalau di dua cerita ini mereka itu masing-masing tahu dengan detail sejarahnya nanti, oh nanti si ini jadi begini, si ini jadi begini gitu. Sedangkan kalau misalnya aku nulis Enru itu nggak tahu, dia sama-sama seperti anak muda pada umumnya, yang waktu aku riset itu aku perhatikan itu nggak kenal dengan sejarah bangsanya sendiri gitu, dan menganggap pelajaran sejarah itu membosankan. Oh, benar. Jadinya curhat. Jadinya untuk menjembatani antara Enru dengan sejarah, aku ciptain tokoh lain itu di ini nih namanya gadis unik gitu. Jadi mereka cuman teman chattingan gitu. Jadi si gadis unik ini ceritanya adalah penulis sejarah, dan karena waktu dia riset apa gitu, terus ketemu si Enru, terus mereka jadi akrab gitu, jadi sering chattingan cerita. Gue lagi riset gini-gini, tahu nggak ternyata begini-gini gitu. Jadi itu penyambung Enru dengan sejarah yang ternyata dialami sendiri gitu. Oh, gitu. Dapatnya dari si gadis unik ini, si cewek inilah gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ada sedikit romansa, tapi nggak sampai ke situ banget berarti kalian naruhnya ya. Sebenarnya romantisnya bukan dengan gadis unik. Dan si gadis unik ini kenal dengan pacarnya Enru. Gitu. Oke. Ini udah ada yang nanya lagi dari Anang YB. Kak, novelnya ini berat risetnya atau berat susun ceritanya? Berat risetnya 10 tahun. Serius? 10 tahun? 2018 diterbitin, berarti start dari tahun 2008 gitu. 2008 tuh aku masih main-main loh, Kak. Kakak udah riset. Ya itu pertama kali dari 2008 itu aku pertama kali tercetus bikin itu, kemudian mulai riset ya sekitar 2008. Oh ya, buku tadi Enru bisa dibeli di Tokopedia ada, dengan Mas Danu juga bisa. Oke. Kalau Mas Danu jembatan ini Mas Danu ya. Dia kerjaan samping jembatan di buku dia. Kalau gadis unik tadi jembatan antara Andrew sama sejarahnya, kalau Mas Danu tugasnya menjembatani pembeli dan juga novelnya Kalia berarti. Ini Zekri nanya 2 kali loh, Kalia Zekri Zaidil. Sejarah pembatasan Tionghoa 1740, apa benar ada kaitannya dengan usul dari Kali Angke? Terus sama dia nanya lagi, kalau dibuat film bagus mengenal kembali sejarah dan budaya serta keberagaman Indonesia katanya. Pertanyaan pertama dulu nih Kali ya. Untuk Kali Angke itu berdasarkan yang sudah pernah aku dapat, sebelum ada pembantaian Tionghoa itu sudah ada sebutan Kali Angke. Oke. Jadi ada kemungkinan angke itu bukan karena angnya merah, K-nya kali, dan terus dikaitkan kali merah karena darah, tapi emang dari dulunya udah ada nama angke, karena awalnya kemungkinan ada Tubagus Angke atau gimana gitu loh. Jadi ini ada nama orang. Nama orang yang namanya sama gitu ya, dan diambil dari nama orang itu berarti gitu ya. Ada nama orang tinggal di daerah situ. Kemudian nama itu terus nama dia dijadiin namanya itu kan kayak Kemayoran gitu kan, dari awalnya tempat tinggalnya mayor siapa gitu kan, jadi Kemayoran gitu. Banyak tempat di Jakarta itu kan awalnya dari nama orang gitu. Nanti besok ada nama daerah namanya Kalia, satu lagi daerah namanya Tiara. Kita buat ya Kak. Ini ada Viko bukan Viko katanya. Curhat sendiri nih, jangan-jangan gadis uniknya di Titi katanya.
Nggak ada jadi sendiri. Itu mungkin signature-nya kali ya menaruh sedikit hint-hint tentang penulis dalam novelnya mungkin. Kenapa si gadis penulis? Mungkin enggak, maksudnya di kayak signature-nya Kalia gitu, masukin sedikit ada hint-hint penulis di dalam karyanya gitu kan. Biasa kan seorang seniman biasanya kayak gitu tuh, ada hint-hint dikit gitu tentang dirinya dalam karyanya. Ya nggak sih, Kak? Tersebar di mana-mana. Tuh penasaran kan? Penasaran tuh. Gimana? Jadi nggak di dalam satu tokoh, jadi aku bagi-bagi, jadi kayak split personality. Oh, baik. Jadi nggak cuma di gadis uniknya aja nih, Viko bukan Viko, ya, Vico bukan Viko, tapi ada di beberapa yang lain juga. Penasaran kan? Ayo dicari bukunya. Novel Andrew. Terus juga kata Emak Cats, risetnya jempolan banget katanya. Emak Cats 10 ini tahun. satu pembaca awal. Berarti Emak Cats boleh dong di spill ya, itu hint-hintnya Kak Lia personality-nya ada di mana aja dalam novel itu. Tapi kalian kalau kita lihat nih di tahun ini banyak kebudayaan Tionghoa, peranakan Tionghoa yang memang terakulturasi gitu kan dengan budaya yang sekitar. Jadi kayak dari dulu sampai sekarang kan memang kita bersatu nih kan dalam satu daerah. Pasti ada budaya yang memang terakulturasi antar budaya Betawi, budaya Tionghoa, budaya ini, budaya itu gitu. Makin kesini tuh bentuk akulturasi seperti apa aja sih yang mungkin kalau yang awam-awam tuh sering banget kita lihat yang mungkin agak sedikit, masa itu akulturasi ternyata gitu. Ada yang spesial nggak sih dari akulturasi itu kali ya? Ya, misalnya Gambang Kromong sendiri itu juga alat musiknya juga akulturasi, dan ada salah satu subgenre di Gambang Kromong itu namanya lamkuan. Lamkuan. Ya, itu kalau menurut analisa aku dan teman yang juga belajar Nanyin, itu sebenarnya dari Nanyin, karena Nanyin itu nama lainnya adalah Nanquan, dan dalam dialek Hokkien dibaca Lamquan. Oke. Gitu. Berarti di Gambang Kromong itu ada. Terus apa lagi, Kak? Kulturasi. Terus makanan itu banyak banget kan. Banyak banget. Jangan main lala. Jam segini nyari dumpling apa tadi, pangsit itu susah, bingung nyari di mana. Masa masih ke rumah Kalia dulu karena baru bisa dapat. Ada Gojek, ada ada Gojek, ada Grab, ada Shopee Food, ada ini udah lagi mau dibuka aplikasinya nih. Ada banyak. Terus juga toko makanan. Emang bener-bener itu tuh udah menjadi hal yang sangat wajar banget ya. Kalau nyari makan mah gampang gitu. Apalagi makanan khas yang memang sudah terakulturasi tadi. Makanan, alat musik, apalagi tuh Kak kira-kira? Apa ya? Ini Zekri bilang katanya baju koko yang dibuat Jumatan juga dari peranakan Tionghoa katanya ya. Oke. Bahkan baju koko itu pun juga bisa menjadi kayak salah satu baju tradisi khas dari Betawi juga gitu. Kebaya encim juga namanya gitu ya Kak ya. Kebaya encim. Dan kebaya encim itu sendiri juga di Malaysia, Singapura itu juga mereka menggunakan kebaya encim untuk betul. Yang jadi peranakan Tionghoanya. Nah, Andrew kan bilangnya sih kebaya nyonya ya, bukan kebaya encim. Kalau di kita encim ya. Iya. Biar beda doang. Ini ada Hakuish katanya, ada di Andrew juga tuh jago berantem katanya. Siapa tuh yang jago berantem, Kak? Andrew juga jago berantem. Andrew juga jago berantem. Selain Andrew siapa yang jago berantem? Ada juga nggak? Mana tahu nih. Ada Pangkuan yang menampung Andrew pertama kali waktu
mendarat di Batavia, kok mendarat kayak keren banget, kayak kecemplung di Batavia. Terjatuh di Batavia dari langit-langit gitu kan. Kayak Mr. Bean kali ya gitu. Terus karena truknya dia lagi teler mabok-mabok. Kayak gitu konsepnya. Mohon maaf, itu bukan Andrew, itu mah Bang Emru di depan simpang pengkolan. Gimana Kak? Siapa aja Kak? Yang jago berantem ya itu si Andrew itu aku gambarin dia sabuk apa ya, taekwondo. Pialanya lumayan lah, banyak koleksi gitu. Terus yang itunya yang nampung dia itu si Pengkuan itu yang Kuntau. Oke. Ya masih pengen nanya-nanya sama kalian. Boleh banget ya. Gini masih ngomongin seputar Nova Andrew juga tentang perkembangan budaya Tionghoa di Betawi, karena memang hari ini kita udah puas banget makan makanan kuliner Tionghoa yang banyak variasinya. Sebenarnya malam ini tuh jalan ke tempat temen tadinya di daerah Tanah Abang, mau ikut makan malam gitu. Dia makanannya. Cuman apa namanya, tadi mau bawa loh, mau dibawa ke sana. Kita ngobrol sambil makan tadinya. Tapi nggak boleh makan sambil ngobrol, nanti dimarahin. Kasihan yang nonton di depan kelaparan gara-gara kita makan aja kerjanya. Nah ini nanti habis terus kalau kita lagi ketawa kan jadi nyumprat-nyumprat. Kenapa? Iya kan, diomelin ntar. Kapan ceritanya? Besok nanti besok nggak boleh live lagi di KPBMI. Kena SK, kena SP dari SP nanti. Makin kesini sebagai seorang pemerhati budaya Tionghoa, sebagai seorang penikmat juga dan juga pelaku seni budaya, penulis juga gitu, melihat perkembangan kebudayaan Tionghoa zaman sekarang tuh kalian seperti apa sih? Seperti apa ya? Sekarang ada beberapa yang kembali ke budaya leluhur, ada yang makin ke barat-baratan, ada yang bingung mencari jati diri, ada yang jadi campur-campur mix and match nggak jelas gitu, ada yang seolah-olah Tionghoa tapi dalamnya ke barat-baratan, ya. Iya. Ini nggak cuma terjadi di kebudayaan Tionghoa sebenarnya ya Kak, kayak hampir seluruh kebudayaan di Indonesia pun juga seperti itu gitu. Mungkin kulit boleh sama-sama kuning, tapi hatinya warnanya merah biru misalnya. Yang lain gitu maksudnya kan. Ada yang hitam, ada yang nggak punya hati, transparan. Nggak punya hati. Mohon maaf, hatinya kemana dibikin gorengan buat sate di bubur ayam pagi? Habis hatinya. Oke, gitu. Tapi yang jelas, buat yang saya mau nanya, kita masih punya waktu nih sebenarnya. Targetnya tadi tuh sebenarnya cuma sekian menit ya kalian ya. Cuman kalau ngobrol sama kalian tuh nggak bisa loh. Ngobrol sama kalian itu tuh nggak bisa sebentar. Dan yang pengen nanya, ngobrol-ngobrol seputar novel Andrew, perkembangan budaya Tionghoa, nanya langsung sama kalian aja boleh banget, tinggal ketik di kolom komentar. Harapannya kalian nih ke depannya untuk kebudayaan Tionghoa di Indonesia itu seperti apa sih Kak? Apakah memang ada pengharapan khusus gitu dari seorang kalian tentang kebudayaan Tionghoa sendiri? Untuk budaya Tionghoanya sendiri ya kalau aku sih bilang kita lihat angin yang bertiup dan laut yang bergelombang. Cuman kalau misalnya semakin banyak pemuda Tionghoa yang bisa memberikan kontribusinya itu Ban Kamsya.
Bener. Kalau misalnya nih, ada dari sobat KPBMI yang pengen belajar lebih banyak atau tahu dan kenal lebih dekat tentang Kak Lia dan juga segala macam risetnya, ini bisa nyari infonya tuh kemana sih, Kak? Tentang kebudayaan Tionghoa sendiri? Kalau untuk budaya Tionghoanya bisa ke websitenya Grup Budaya Tionghoa itu di www.budaya-tionghoa.net. Oke, nah itu lengkap semua berarti ya, Kak ya? Juga, atau juga bisa DM aku, nanti bisa aku bantu-bantu. Oke. Ada lagi yang nanya nih, Kak, dari Inoki Nosuke lagi, katanya cara gabung grup Nanyin gimana? Terus sejarahnya tuh seperti apa? Gimana tuh, Kak? Grup Nanjin gabungnya gampang, tinggal jalan cukup-cukup-cukup ke Bentar dulu. Jalan tuh nggak ada kucuk-kucuk, kita jalan dibecekan gitu, maksudnya kucuk-kucuk. Ya kan lagi hujan, jadi Iya. Lagi hujan. Oke. Gimana? Jalan ke Tan Seng Ong, bisa cari di Gmaps itu Tan Seng Ong Temple atau Vihara Tanda Bakti, atau DM aku juga nanti kalau butuh butuh point mapnya langsung gitu. Bisa ya? Hari Minggu antara jam 12 sampai jam 4 sore. Jam 12 sampai jam 4 sore. Ini udah diketikin nih. www.budaya-tionghoa.net. Terus juga tinggal DM Kalia aja ya. Gimana caranya untuk tahu atau kenal dengan grup musik Nanyin. Sejarah itu gimana sih, Kak? Singkat boleh nih, Kak Lia? Sejarah apanya nih? Sejarah grup sejarah Nanyin? Iya, sejarah grup musik Nanyin? Ini sih pertanyaannya grup musik Nanyin. Sejarah seperti apa? Kalau ngomong sejarah doang, ini kita bisa buka sesinya 4, 5, 7, 90, ratusan gitu. Grup musik aja dulu. Jadi tahun 80-an itu banyak batch baru. Orang Tionghoa yang datang Indonesia, salah satunya di Jakarta. Terus mereka bikin yayasan karena mereka di sana itu juga kenalnya musik Nanyin kan, jadi mereka bikin yayasan, terus ngundang anak-anak muda pada saat itu untuk belajar gitu. Terus ngundangnya itu juga manggil guru langsung dari Chunchou maupun dari Xiamen. Jadi sebenarnya Nanyin itu bisa dibilang dibagi dua gaya gitu. Ada gaya Chunchou, ada gaya Xiamen gitu. Jadi mereka ya harus sama. Ya, lanjutkan. Terus tadi dengar ya sambil menyimak soalnya. Oh, tadi kayak cuap-cuap tapi nggak ada suaranya. Aku jadi ya. Nggak masuk berarti. Terus gimana, Kak? Terus udah undang mereka, terus latihan, terus karena ini udah akhirnya pada senior, terus yang di sana juga udah masuk lagi banyak yang baru-baru junior gitu. Kalau seniornya ini masih bercokol di sana, yang junior ini nggak dapat kesempatan manggung. Akhirnya senior ini memisahkan diri, terus latihan sendiri. Dan kemudian mereka ditawarin tempat di Tan Seng Ong itu, terus mereka latihan Nanyin di sana. Terus pada suatu ketika sekitar 6 tahunan yang lalu aku melihat iklannya mereka cari menerima yang mau belajar, terus aku daftar.
Daftarnya Ah. tinggal ujuk-ujuk datang bilang saya tertarik belajar gitu kan, terus tunjukkan niat yang tulus. Benar. Yang penting niat, kucuk-kucuk datang, itu pasti akan namanya rutin latihan. Bersedia rutin latihan. Jadi kalau misalnya latihan cuman sesekali datang juga ya gimana mau nyangkut. Apalagi kalau misalnya belum pernah kenal Nanyin itu latihannya emang nggak sebentar sih, karena kami pakai notasinya itu notasinya asli dari zaman dinasti Tang dahulu kala. Tahun berapa itu Kak kira-kira? Jadi kita masih pakai notasi Lam Kuan Win Goim 5 nada. Oke. Itu tahun berapa kira-kira tuh Kak? Itu dari sebelum dinasti Tang ya, mungkin hampir selama kebudayaan Tionghoa berapa ribu tahun. Berarti itu masih ibaratnya masih real gitu ya, seperti dari awal. Oke. Mungkin ada perkembangan, karena kalau misalnya musik Nanyin itu sendiri untuk yang kunci nadanya lengkap, itu sebenarnya mendekati musik pentatonis. Semua nadanya itu dari Do sampai Si itu sebenarnya lengkap, cuman mereka mempertahankan konsep Huyin itu 5 nada. Oke. Ini ada Uko.Jun 5 nada. Nadanya apa aja tuh Mbak katanya? C, Kong, Diok, Se, It. Jadi yang paling rendah itu C, terus kemudian Kong, terus Diok, kemudian Se, terus terakhir paling tinggi It. Nah, nanti habis itu ada nada yang lebih rendah, satu tingkat lebih rendah, itu ada setingkat lebih tinggi, tapi dimulainya ya C, Kong, Diok, Se, It. Nada dasarnya di situ berarti ya, 5 nada itu. Oke, kalau gitu. Kali ya, seperti di awal janji kita yang ngobrolnya cuma sekian puluh menit, ya sekarang sudah mencapai hampir 1 jam ya. Ini nggak berasa banget kita ngobrolnya, perasaan tadi baru kelar makan malam kok sekarang udah lapar gitu. Maksudnya tuh jadi kayak lagi waktunya makan lagi. Udah waktunya makan lagi gitu ya. Oke. Nanti untuk yang sudah bertanya di kolom komentar, ada yang berhak mendapatkan hadiah langsung dari KPBMI. Ditunggu aja tuh bakal dihubungin siapa-siapanya, namanya siapa aja. Yang pasti di situ ada nama aku, Tata Adinda, sama nama kalian ya. Kita menang duluan sama ya. Beda lagi. Kalian makasih banyak udah nemenin malam hari ini di Bincang Sepur Budaya malam hari ini. Ditunggu novel berikutnya yang sedang dalam riset itu. Ditunggu juga hint-hint kira-kira ada bisa nemu Kak Lia di mana di bagian part-part novelnya nanti ya Kak. Itu tanya aja ke Mak Cat. Boleh DM aku. Ayo kalau gitu, kalian terima kasih banyak, sukses terus buat kegiatannya. Salam buat keluarga, semoga tahun kelinci ini bisa menjadi tahun berkah untuk semuanya juga. Semakin baik dari sisi kesehatan dan juga pasti dari sisi finansial. Gongsi pacai, ampun alay. Gitu ya. Oke, kalau gitu kalian makasih banyak. Ada sampai lagi buat sobat KPBMI kali ya. Semoga tambah jaya, semoga semakin banyak menelurkan karya-karya yang berguna bagi nusa dan bangsa. Merdeka. Amin. Emang nggak bisa kalau ngobrol sama kalian tuh nggak bisa gitu. Emang harus kayak gini gitu, ngobrol tuh nggak bisa yang kayak gitu, nggak bisa. Oke, kalau
lagi tuh. Kalian ketemu lagi di edisi berikutnya ya Kak. Nanti kalau ngumpul-ngumpul main-main, aku kabarin deh kakakku masih utang janji sama kakak untuk main ke sana. Nanti kita ketemuan, kita makan-makan ya. Ya. Thank you kalian. Terima kasih. Selamat malam. Dan juga untuk seluruh sahabat KPBMI, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini ya. Yang jelas semoga obrolan singkat kita baru sama kalian ini bisa nambah ilmu juga, nambah semangat juga untuk mempelajari jauh lebih banyak tentang budaya dan juga sejarah yang ada di Indonesia. Tiara Dinda pamit, ketemu lagi di Bincang Sepur Budaya edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Aku off ya. Ini gimana off-nya teh? Bye bye. Live. Bye. Bye. Ya, live.